Halo teman-teman, kenalin, aku Reynalda Natalia Hermina Kedang, panggilan aku Reina, NIM aku 241304053 dan Aku Stella Priscilla Aquila Tiko Alu, teman-teman bisa panggil aku Stella dengan NIM 241304054. nah, kali ini kita berdua akan jelasin terkait dengan jenis-jenis sediaan farmasi. Nah teman-teman, sediaan berikutnya akan aku jelasin itu pulveres. Ya kayak teman-teman bisa pernah lihat lah, itu puyer lah panggilan lainnya. Pulveres itu kayak apa? Pulveres itu adalah sediaan obat dalam bentuk serbuk kering. Dia itu terdiri dari lebih dari satu atau lebih zat aktif dan bahan tambahan. Dia itu boleh ditujukan sebagai pemakaian oral, topikal atau lainnya. Kita akan masuk kelebihannya pulveres itu kayak gimana sih? Yang pertama itu mudah diserap sama tubuh karena serbuknya yang lebih kecil. Berikutnya tuh dosisnya tuh lebih fleksibel dan stabil kalau kita mau simpan dimanapun. Dan tentu saja cocok untuk pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul. Contohnya ya lebih banyak sih untuk anak-anak seperti teman-teman lihat. Nah, apa aja kekurangannya? Ya pertama itu rasa pahit. Dia tuh rasa pahitnya memang tidak bisa tertutupi. Habis itu sulit dosis tepat jika kalau dikemas tidak secara satuan dan rentan terhadap kelembapan, dan juga tidak semua zat aktif itu cocok dijadikan serbuk. Nah, berikutnya adalah jenis pulveres. Pulveres itu ada dua. Yang pertama ada pulveres divisi, yaitu dibagi, itu hanya beda dosis. Yang pertama itu dibagi dalam dosis satuan atau per bungkus. Baru berikutnya ada pulveres non divisi, itu dia tidak dibagi tapi ditakar sebelum digunakan. Nah, berikutnya juga lagi ternyata ada pulveres tambahan tapi tidak secara umum juga. Dia itu pulveres effervescens, yaitu menghasilkan gas saat dicampur air. Dan yang terakhir adalah pulveres topikal, yaitu lebih digunakan pada kulit. Nah, habis itu aku akan jelasin tips penyimpanan pulveres. Nah, yang pertama adalah simpan dalam wadah tertutup rapat, hindari tempat lembab atau panas, gunakan kantong atau botol kedap udara, dan jangan lupa berikan label jelas, nama, dosis, dan cara pakai. Nah teman-teman, sekarang aku akan jelasin terkait dengan contoh penggunaan pulveres. Ada beberapa contoh penggunaan pulveres. Ada pulvis sulfadiazin, yaitu untuk meredakan infeksi. Yang kedua ada pulvis antasida. Pasti teman-teman pernah dengar ini untuk meredakan nyeri mah. Kemudian ada pulvis paracetamol, ini untuk antipiretik pada anak-anak. Berikutnya aku akan sedikit kasih tahu cara membuat pulveres. Yang pertama, timbang bahan sesuai formula, kemudian gerus dan ayak hingga halus. Biasanya gerus dan ayak ini menggunakan mortir dan stamper. Kemudian campur bahan aktif dan excipient secara merata. Bagi sesuai dosis untuk pulveres divisi. Kemudian kemas dengan ke dalam kertas perkamen. Nah, ini contoh kertas perkamennya. Nanti untuk cara bungkus kertas perkamennya kita jelasin di akhir video ya. Nah, setelah dibungkus dengan kertas perkamen, nanti misalnya dalam resepnya diminta 10 sediaan. Nah, 10 bungkus pulveres tadi yang udah dibungkus pakai kertas perkamen itu nanti dimasukin ke dalam klip obat yang seperti ini. Kemudian nanti diberikan etiket. Nah, di etiket ini ada nomor, ada tanggal, ada nama pasien, kemudian dosisnya gimana, diminum berapa kali sehari, kemudian bagaimana cara penggunaan obat. Halo teman-teman, nah sekarang aku bakalan jelasin dikit nih gimana cara membungkus pulveres. Nah pertama-tama siapin dulu kertas perkaman. Nah teman-teman bisa lihat ini contoh kertas perkaman. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah lipat salah satu sisi kertas perkaman seperti teman-teman bisa lihat di contoh. Kemudian lipat sisi berlawanannya juga sampai bentuknya seperti ini. Terus teman-teman taruh di meja, kemudian teman-teman bisa isikan obatnya. Untuk warningnya ini bukan obat beneran ya teman-teman, ini cuma buat contoh. Taruh obat yang sudah diukur, kemudian lipatkan salah satu sisinya
kemudian lipat lagi sisi berlawanannya, kemudian kertas perekamannya dihentak-hentakan supaya obatnya berada di tengah saat dibuka, supaya nanti jangan tercecer ya. Kemudian lipat lagi bagi dua, usahakan salah satu sisinya lebih besar. Kemudian lipat lagi bagian ujung-ujungnya. Sebelum dilipat, pastikan digoyang-goyangkan agar obatnya tetap berada di tengah. Kemudian masukkan sisi yang lebih kecil ke dalam sisi yang lebih besar, dan jadi deh, ini adalah pulveres. Nah, setelah selesai melipatnya, masukkan pulveres yang sudah terlipat ke dalam plastik klip. Di sini karena hanya dibuat satu contoh, jadi hanya dimasukkan satu contoh saja. Masukkan, kemudian diklip. Nah, yang terakhir jangan lupa diberikan etiket tergantung obatnya. Nah, teman-teman, dari video-video dari bagian-bagian sebelumnya, teman-teman bisa tahu apa aja sih sediaan dalam farmasi. Kita simpulkan ulang. Yang pertama itu ada kapsul, ada gel, ada juga krim, dan ada juga pulveres. Nah, dari video ini kan teman-teman bisa tahu seperti apa itu pengertiannya, seperti apa itu bentuknya, seperti apa itu contohnya dalam yang bisa kita temukan di apotek. Kita bisa tahu juga cara apa saja sih kelebihan dan kekurangannya, dan cara penyimpanannya seperti apa, dan cara pembuatannya juga seperti apa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman farmasi kita di luar sana. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah.